Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video ini kita akan berbicara tentang menyukai tanpa memiliki. Ya, menemukan cara untuk mencintai tanpa memiliki sesuatu adalah salah satu kunci bagi kehidupan minimalis. Contohnya, mesin pembuat cappuccino yang berdebu di lemari dapur kita. Secara teori, mesin ini memudahkan, juga memewahkan. Memudahkan pembuatan secangkir kopi dengan buih panas di atasnya di rumah sendiri. Nyatanya, repot sekali ketika harus membersihkan wadah kopi setiap selesai dipakai. Susah dikeluarkan dan susah dikembalikan. Selain itu, kopinya juga tidak pernah terasa pas. Entah bagaimana, nilai keistimewaannya berkurang. Justru saat kita bisa menikmati kapanpun dan sebanyak apapun. Cukup beberapa kali saja kita berpura-pura menjadi barista. Selebihnya, ternyata lebih seru berkunjung ke kedai kopi dan menikmati suasana sambil menyeruput kopi pilihan kita. Menerapkan hidup minimalis berarti melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar ke dalam rumah kita sendiri. Kita tidak perlu membeli dan merawat perlengkapan home theater, kebugaran, atau pekarangan seluas-luasnya. Pergilah ke bioskop, berolahragalah di luar rumah, dan pergilah ke taman atau kolam renang di lingkungan kita. Kita tetap bisa menikmati semua kegiatan yang sama, tanpa harus menyimpan dan merawat barang-barang itu. Jika mudah tergoda dengan barang-barang cantik dan menarik, kita harus menjadikan mencintai atau menyukai tanpa memiliki sebagai moto. Silahkan nikmati keindahan, bentuk-bentuk gelas yang cantik, keahlian sang perajin yang membuat gelang cantik, atau warna-warna cerah dari vas mahal. Tapi, alih-alih membawa pulang semuanya, biarkan semua itu tetap berada di rak pajangan toko. Kunjungan ke toko bisa dibayangkan seperti kunjungan ke museum. Kesempatan melihat keindahan dan desain karya-karya besar tanpa ada peluang atau tekanan untuk membelinya. Prinsip ini juga saya terapkan setiap kali membuka internet. Jujur saja, melihat foto suatu barang sudah membuat saya cukup puas, sama seperti perasaan telah memiliki barang itu. Kok bisa? Ya, itu memang perlu dilatih. Dan juga tekad keras pada diri untuk menerapkan moto mencintai tanpa memiliki. Agar dapat menerapkan hidup minimalis, kita perlu mengurangi jumlah barang yang membutuhkan perawatan dan perhatian kita. Untunglah, ada banyak sekali cara untuk melakukannya. Antara lain, dengan memindahkan kegiatan hobi dan kegiatan lain ke tempat umum. Efek sampingnya pun luar biasa. Saat berada di taman, museum, bioskop, atau kedai kopi, dan berhenti mencoba membawa semua suasana ini ke dalam rumah, kehidupan sosial kita menjadi lebih aktif, dan kita benar-benar menjadi bagian dari masyarakat. Dengan mendobrak dinding barang-barang di sekitar kita, kita akan mampu melangkah ke dunia luar, menikmati pengalaman yang lebih segar, langsung, dan bernilai. Teman-teman, izin bercerita sedikit. Beberapa pekan lalu, saya mendampingi suami dan juga teman-temannya dari kantor untuk kegiatan keluar kota, tepatnya ke Lombok. Seperti biasa, kalau kita pergi keluar kota atau ke tempat pariwisata, sudah pasti semuanya berburu souvenir atau oleh-oleh untuk orang di rumah.
Alih-alih kasihan kalau tidak ada oleh-oleh, nanti tidak ada yang disambut, dan lain sebagainya. Singkat cerita, pada saat itu hari kedua kami di Lombok. Kemudian kami sampai di salah satu toko souvenir, dan di situ seperti biasa semua peserta kunjungan pun saling mengambil keranjang. Masing-masing sudah memegang keranjang di tangannya, berkeliling melihat souvenir dan barang-barang yang ditawarkan toko. Saya dan suami berlenggang tanpa ada keranjang di tangan kami. Kami melihat, cantik ya, ini bagus ya. Iya, ini bagus. Ada daster, oh iya ini bagus. Tapi karena kami sudah belajar tentang hidup minimalis, maka menyukai barang-barang yang ada di situ ya hanya sekedar menyukai, tidak harus memiliki dan membelinya. Karena dari pengalaman sebelumnya, keinginan dan keindahan barang-barang souvenir itu hanya sesaat. Atau ada yang juga indahnya bertahan lama, tetapi cukup menyita perhatian kita untuk merapikan, membersihkan, dan merawatnya. Akhirnya, banyak sekali teman-teman suamiku yang sudah mendapatkan berbagai macam souvenir. Keranjangnya penuh, dan kami masih berlenggang. Ada salah seorang bertanya, kenapa belum ada yang dapat? Kita senyum karena prinsip kita berbeda. Akhirnya, kami hanya membeli barang-barang yang prioritas saja. Tidak ada sepertiganya belanjaan kami dari mereka. Suatu ketika sedang mengantri di pembayaran, di loket pembayaran, ada salah satu teman suami yang terlihat lelah duduk di kursi di sofa penunggu. Saya bilang, "Kenapa, Pak?" "Iya, Bu. Saya tadi melihat bajunya bagus-bagus. Terus saya ambil beberapa baju." "Oh iya, buat anak dan istri ya, Pak?" "Iya." "Terus kenapa Bapak ngelamun?" "Ya, baru dapat baju aja udah habis sekian ratus ribu." Dan terlihat ada penyesalan, raut penyesalan di wajahnya. Dan saya yakin baju itu pasti akan diperlakukan sama dengan baju-baju yang lainnya di rumah. Meskipun menurut kita istimewa karena itu diperoleh dari luar kota, tapi saya yakin kebahagiaan itu hanya sesaat. Dan sebetulnya tidak dibutuh-butuhkan juga baju-baju yang ada khas-khas dari daerah itu. Bahkan ada yang sudah membeli kain khas Lombok, kain songket, dan harganya sangat tinggi. Di situ pun ketika sudah membayar, dia juga terdiam dan bercerita bahwa, "Ya, tadi saya ngelihatnya cantik banget. Mungkin cocok buat orang yang di rumah. Tapi saya pikir lagi, pasti tidak digunakan setiap saat. Dan entah kapan ini kain digunakan. Karena kondangan pun istri saya sebetulnya lebih suka gamis." Nah, dari situ banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa menyukai atau mencintai sesuatu tidak harus memiliki. Cukuplah berkeliling, kita nikmati keindahannya, kita syukuri dan cari pengalaman serta inspirasi dari segala keindahan itu. Tidak harus memiliki dan juga membawanya ke rumah. Mungkin itu sedikit sharing pengalaman, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa share, juga subscribe. Doakan juga supaya channel ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.